Hai. Irgi pertama. Penonton pertama ya. Aduh, kenyang banget. Berkarat. Bener-bener kawangan berat. Hai. Lagi ngapain? Aku baru sampai rumah. Aku habis makan malam sama keluargaku, makan sushi. Terus aku kan tadi sebenarnya waktu ngomong di live Meonil aku udah janji aku mau live malam pas pulang. Tadinya pengen sore tapi kayaknya seruan malam deh. Sibuk gak? Bisa gak nonton live aku? Gimana hari ini menyenangkan? Hari ini menyenangkan. Hari ini tapi menyenangkannya cuma menyenangkan tapi ada berbagai level. Jadi tadi ada yang sangat menyenangkan pas nonton NPD. Abis itu pas sampai rumah kayak ya udah menyenangkan biasa aja karena libur. Tapi kayak sebenarnya tadi di Jakarta cuma gitu doang. Konsernya lama world tournya lama banget, berjam-jam, alias cuma 3 lagu. Lamaan aku OTW ke Jakarta dan siap-siapnya sumpah. Tapi ya nggak apa-apa sih. Ya, aku mau ceritain tadi aku nonton NPD. Jadi kalian sebenarnya udah tahu kan aku tuh udah sering yapping tentang NPD podcast keluarga artis gitu-gitu kan. Iya, aku tuh emang pas diumumin aku pengen nonton deh ya. Tadi kan pengen di Tangerang ya. Cuma ternyata di Tangerang pun itu di Bintaro. Nggak deket rumahku. Lebih jaraknya sebenarnya sama kalau mau ke Jakarta. Apalagi tadi di Jakbar. Jakbar kan lumayan di tengah ya kalau dari Tangerang ya. Diundang apa beli dong, beli tiket. Kan support musisi ya, musisi lokal. Jadi tadi kalau di jadwal mulainya jam 10. Masa artis, bukan kita artisnya bro. Ini panggung mereka bro, kita bukan artisnya. Jadi di jadwal tuh jam 10. Aku tuh janjian sama Mute Onil tuh jam 9.30. Nah aku tuh udah sampai 9.30. Terus kita nyari, kan kita dari basement ya, kita tuh nyari pintu masuk yang dibuka. Waktu kita datang pintunya literal belum bisa dibuka. Terus kata bapak satpamnya jam 10, sedangkan kita kan kita kan mau berusaha tepat waktu kan. Terus kita terus tiba-tiba aku capek ceritainnya. Terus akhirnya ada satu pintu yang dibuka. Itu kayak akses buat orang-orang kantor atau orang-orang yang mau nge-gym. Terus tadi aku nanya ke satpamnya, ini bisa masuk? Terus katanya nggak bisa jam 10 ya. Soalnya aku cuma bilang mau ke mall. Tapi Mute bilang mau nonton konser NPD gitu. Terus bilang jam 10. Terus Mute bilang jam 10 mulainya. Terus kita dikasih masuk. Habis itu pas kita nyampe tiba-tiba kita kayak insecure gitu loh, kayak aduh malu, konsernya di akuarium. Iya,
literally di dalam akuarium. Sebenarnya ya nggak besar ya, dan penontonnya banyak banget, 15 juta alias seratusan maybe, atau mungkin di bawah 100. Tapi seru banget, kayak ya mereka kan maksudnya masih baru, dan ini kan mereka kan awalnya kan bercanda ya si NPD-NPD-an ini ya, tapi waktu mereka tiba-tiba rilis lagu, tiba-tiba kan orang minat ya, ternyata akuariumnya ada ikan, ada dong. Nyanyi serius, nyanyi beneran. Mereka emang semuanya sebenarnya semuanya bisa nyanyi. Semuanya bisa nyanyi. Emang kan mereka awalnya tuh podcast berdua kan, si Niki sama Mario. Terus ada si Kev ini. Tahu Kak Kev kan guys kalian? Join lah, diajakin, diundang podcast. Habis itu kayak nggak tahu entah apa yang diobrolin, tiba-tiba kayak mungkin bikin boyband yuk gitu. Terus ya udah kita datang. Terus ternyata aku tuh baru ngeh guys, karena mungkin ini sebenarnya kayak lagi-lagi nggak perlu dipikirin ya, cuma karena kita sesama maksudnya karena kita kan juga performer, kita juga maksudnya tampil gitu kan, kita juga manggung. Mereka tuh 3 hari world tour, tapi 1 hari itu bisa kayak berbagai ke beberapa spot gitu. Terus waktu aku lihat kota pertama tadi mereka hari ini itu yang di Bintaro. Di Bintaro itu mereka kalau jadwal mulainya 8.30. Terus 8.30 sampai 9.30. Terus tiba-tiba yang di aku nonton yang tadi di Jakarta Barat, di West Jakarta, itu mulai jam 10.00. Terus kita kayak, hah? Emang keburu ya? Emang gak macet? Soalnya itu spare waktu itu setengah jam doang, belum lagi mereka nyeting lah segala macem. Sebenarnya kayak ini bukan hal yang harus dipikirin sama yang nonton gitu, sebenarnya kayak nggak perlu, cuma karena kita sebagai yang kayak pernah merasakan juga gitu ya, emang keburu ya, emang tepat waktu. So tadi pas kita datang, itu pas kita literally kayak setengah masuk akuariumnya, itu staff mereka masih kayak bawa-bawa yang alat buat kayak soundnya gitu loh, yang kayak sound engineer-nya mereka gitu, ikutan jalan sama kita. Tapi itu pun waktu mau masuk akuarium, jadi pas kita nyampe tuh, pas kita udah nyampe di CP2 ya. CP2 itu udah ada antrian tapi belum dibuka. Belum dibuka. Jadi kita duduk dulu kayak agak lama, kayak ada setengah jam enggak ya, nyampe enggak ya? Lupa deh aku. Jam berapa ya, coba aku lihat. Oh iya, setengah jaman lah. Setengah jam kurang. Soalnya tadi aku 10.31 kita baru ngantri. Soalnya sebenarnya nggak antri, orangnya tuh nggak banyak banget guys, nggak kayak JKT banyak banget ya. Ini ya paling 50, 60, 100 iya nggak ya tadi kayak, tapi 100 mungkin mendekati, mungkin masih puluhan ya, tapi nggak kayak 20, 40 juga nggak. Jadi 10.31 itu kita juga kayak pikir, kita ngantri ntar aja pas udah mulai jalan gitu. So tadi pas kita datang tuh itu benar-benar diem doang, berdiri ngantri. Ya mungkin tuh mereka yang ambis mau row depan ya, kita nggak nyari waro jujur. So tadi kita bicaranya semoga nggak di waro gitu. Tapi malu. So kan sih. Terus sumpah bercandanya lucu banget. Tadi kan kayak kita kan jam 10 itu kan kita udah nyampe. Terus belum mulai ngantri buat wristbandnya. Terus kan si Mute kan di fallback kan sama si Niki. Si Mute di fallback sama Niki. So, aku suruh, coba DM si Niki, Nick udah di mana? So aku kayak emang udah dateng ya. Apalagi maksudnya dari 9.30 belum tentu tank 9.30 mereka kelar gitu loh. Belum tentu, apalagi kayak tadi pas kita lihat kayak udah selesai pun mereka masih yang kayak fan service. Terus bener kan ngaret. Terus waktu udah mulai ngantri wristband, terus itu 10.30 yang udah harusnya udah mulai kayak
ini mah ngaret ke belakangnya. Kan dia masih ada beberapa spot lagi kan di Jakarta. Ya tapi nggak di DM beneran, itu bercandaan kita aja. Jadi kayak coba Nick udah di mana? Gue udah sampai nih. Bisa tuh begitu. Tapi yang enggak, kita nggak gitulah. Kita benar-benar pure dukung, beli tiket, support dengan menonton ketampanan cowok-cowok tampan ini. Terus udah kan kita lucu banget tapi lucu banget. Jadi pas kita udah tukar wristband, mana wristbandnya? Ada di situ, tapi tadi kalian udah lihat lah ya di live-nya Konil. Jadi pas kita udah tukar wristband, dia tuh di dalam akuariumnya. Jadi kita kayak waktu mau ke tempat mereka performnya, itu lewatin akuariumnya. Lewatin akuarium. Kita sambil lihat-lihat ikan, oke. Terus habis itu jalan sudah. Jadi spotnya tuh benar-benar kayak kecil. Jadi ada, kalian tahu nggak sih biasanya kayak pertunjukan apa sih, pertunjukan Putri Duyung. Nah itu kan biasanya kayak ada gede gitu kan. Nah itu tuh belakangnya jadi ada kayak, sebenarnya bukan panggung, bahkan itu kayak platform, kayak tangga gitu aja loh. Mini showcase lah. Tapi kan mereka kan NPD ya, jadi ngomongnya world tour aja ya gitu guys. Itu kayak menurutku tuh jokesnya kayak kita banget, member JKT banget. Iya, jadi mereka literally ya apa ya, kayak tangga. Jadi kayak levelnya lebih tinggi lah daripada yang lantai bawahnya. Nah itu dijadiin panggung sama mereka. Terus belakangnya, backgroundnya tuh literally akuarium. Terus ini lucu. Jadi pas waktu kita udah mulai nyampe ke venue-nya, kita kan kayak nyantai ya, kita nggak kayak mau depan. Kita kayak bener-bener kayak santai banget. Bahkan tadi kita sebenarnya malu kan. Tadi ada yang mau interview tapi malu. Kita malu. Terus pas kita lagi abis lihat kayak merchandise mereka gitu, tiba-tiba kita udah kayak mau ke depan, udah mau ngantri ke antrian buat ke venue-nya. Tiba-tiba dari belakang ada yang teriak NPC gitu. Si Mario itu biasa aku guys, itu Oshi aku iyo. Karena nggak tahu, dia umur 30 tapi masih kayak childish banget kata Niki. Oshi aku Mario. Dan menurutku jenius banget sumpah mereka. Nama grupnya NPD, nama fansnya NPC. Coba, NPC, literally NPC. You know NPC means, right? Yang di game yang NPC itu cuma kayak ya udah, mereka hanya ada di sana dan mensupport jalannya permainan aja. Dan itu that's literally us. Nggak tahu, tapi aku NPC. Ya NPC lah. NPD itu new pusat dunia guys. NPD itu new pusat dunia. Ya abis itu langsung tuh rame. Sumpah aku pikiran kayak mereka kayak ya udah main artis-artisan aja gitu ya. Tapi waktu mereka langsung muncul pertama kali tuh, fansnya cewek-cewek itu langsung kayak pada beneran kayak ngelihat artis K-pop gitu loh guys, kayak ngeliat cowok K-pop, idol K-pop, kayak mereka teriak. Terus sampai ada yang bawa banner kayak literally konser K-pop. Tuh kayak udah main artis-artisannya. Terus udah akhirnya mereka bahkan pas mereka keluar dari, nggak tahu sih itu backstage atau emang pintu akses aja. Jadi ada pintu, mungkin itu kayak khusus staff, tapi mungkin mereka lewat situ supaya eksklusif gitu ya, biar ketemu langsung di panggung. Mereka tuh pas kita masih lagi ngantri buat jadi waktu kita sampai venue, kita masih ada antrian lagi buat literally ada di depan panggung gitu. Terus waktu lagi momen itu, mereka tiba-tiba keluar NPC gitu, asik. Terus langsung kan pada teriak. Terus mereka keluar, itu belum mulai, itu masih nyeting tapi membernya udah pada di luar, udah pada fan service sama orang-orang. Masih nyeting. Jadi bukan maksudnya setting dari awal, itu bahkan kayaknya mereka krunya
ya mungkin nyampe juga bareng kali ya sama membernya gitu. Terus udah gitu kan habis itu kan udah kan waktu mau dari antrian itu mau jalan masuk ke posisi di depan panggung mereka. Mereka mereka tiba-tiba kayak berhenti di satu spot, si NPD berhenti di depan kayak samping antriannya. Jadi kalau kita kita jalan tuh ngeliatin mereka, terus dia ajak tos. Tadi kita udah siapin kamera kan, so aku bilang, guys, gue bilangnya hi, we're from California gitu. Kan ini nyamain 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 gitu biar wes sefrekuensi cewek-cewek ini. Terus tapi tiba-tiba kayak ketawa aja sih ngelihatnya, jujur. Saya pas giliran kita, si Niki tiba-tiba ngeginiin Mute, gitu. Kayak aku ketawa sumpah. Tapi nggak banyak, nggak, aku fancam ada cuma nggak banyak, kayak nggak the whole lagu aku videoin gitu. So kayak aku juga pengen lihat orangnya secara langsung tanpa kayak harus fokus pegang HP. Terus kan kita kan paling belakang kan, jadi kayak kalau misalnya mau ngerekam sebenarnya kayak yang bagian depan tuh nggak eye level, mereka literally gini tapi mereka di depan, maksud banget. Ya udah, kita kan tidak nggak semengincar kayak gitu kan, kita cuma kayak pengen, kita penasaran gitu. Setara Hoshi ya dia ya. Iya. Terus aku pikir cewek-cewek. Jadi fun fact, si 3 cowok NPD itu udah punya pacar semua ya guys. Aku pikir pada ikut cewek-ceweknya. Tapi ternyata tadi sih nggak kelihatan sih. Nggak ada. Terus udah gitu. Udah gitu. Backstage mereka tuh, jadi aduh, aku nggak bisa, aku tuh nggak jago mendeskripsikan sebuah hal atau momen gitu ya guys. Jadi panggung panggung habis itu ada kayak tembok gede, kayak bisa kehalangan gitu. Jadi mereka tuh nunggunya di situ, udah di belakang tembok itu, backstage-nya, waiting room-nya. Sama ada tirai dikit lah gitu, kecil banget tapi sumpah. Iya, bala, aronya bala. Habis itu aneh banget, bener-bener aneh banget pokoknya. Terus mereka pas mulai tiba-tiba kayak ada shadow-nya dulu, tapi bukan yang kayak hai dimohon tuh blablabla, kayak bukan kayak gitu-gitu, cuma lebih kayak ada monolog kayak apakah kalian sudah siap menyaksikan kesempurnaan gitu-gitulah, geli pokoknya dah. Habis itu tiba-tiba ada dua orang di depan panggung megangin tirai gede biru gitu. Habis itu kayak ceritanya kayak hordeng gitu loh guys, hordeng tapi kayak jelek banget, kayak maksudnya ini tapi in a good way ya, maksudnya ini menghibur ya, soalnya kan memang mereka image-nya bercanda kayak gitu kan. Yang apa ya, alay gitu loh. Tapi semua orang juga gitu tapi suka, tapi bukannya kita kayak ih apaan sih, nggak proper banget, kita nggak gitu, cuma emang itu lucu banget aja. Kayak mereka cowok-cowok tiktokers dan podcast weh, what do you expect. Tapi ganteng-ganteng kan. Terus lucu banget kayak tirainya, jadi cerita itu kayak mereka mau puff waktu nggak pakai tutup pakai tirai, dibuka langsung ada mereka gitu. Cuma iya, jadi konsep cringe tapi dimaksimalkan, kayak itu menurutku itu lucu banget. Aku nggak apa-apa, aku suka hal yang cringe, nggak apa-apa. Jadi kan maksudnya kayak ada orang yang suka, apalagi mereka beneran bisa nyanyi, jadi walaupun mereka kayak image seperti itu tapi mereka berbakat dan punya skill. Apalagi si Niki tuh main vokal, dia soalnya punya golden amandel katanya. Kamu keren juga, ada sih beberapa momen gue kayak ketawa sih, kayak yang kayak tiba-tiba ada yang kayak gitu-gitu ya, boys being boys kayak gitulah ya, cowok aja cowok. Habis itu pas tirainya digetar-getar gitu, tiba-tiba kita pikir kan waktu digetar itu tiba-tiba puff, waktu diturunin tirai kan langsung boom muncul gitu kan, tapi ternyata masuknya jelek juga. Ternyata waktu diturunin mereka langsung masuk kayak, ya kalau gitu tirai buat apa ya, tadi kita juga mikir kalau gitu tirai buat apa sih,
Nggak tahu sih, maaf ya kalau memikirkan teknis seperti ini. Tapi ini not in a bad way guys, not in a bad way, seru banget jujur. Ya pokoknya di sana kecil kan mereka musisi besar. Iya mereka nggak bisa dibawa serius sumpah, kayak kalau ada yang bawa serius berarti aneh banget jujur. Kayak pulang. Tapi itu ya menurut tapi menurut itu kayak target audiensnya jujur aku banget sumpah yang seperti itu. Kayak terus tiba-tiba terus mereka nyanyi 3 lagu. Lagu pertama itu I Love You But You Lebih Love Me. Habis itu yang kedua ada lagu baru mereka belum rilis di platform musik tapi udah rilis di sound TikTok. Itu yang aku bikin story yang lepasin aku. Kalau lepasin aku, lupain aku. Suara mereka serius bagus, sumpah. Ayo kita dengerin lagu mereka. Kayak tipikal lagu Indonesia yang kayak Cowboy Junior gitu loh. Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak sih nyanyiin kita? Kayak Iyalah. kamu siapa namanya, rumahnya juga di mana, mau dijemput atau enggak, sorry, salah. Iya emang boy band, kayak bukan kayak boy band, emang boy band, tapi seru. Terus kayak aku lebih kagetnya lagi, kayak kalian pasti tahu lagu ini, kayak kalian pasti nggak pernah denger lagu ini di TikTok. Aku banyak yang mau, walau aku tampan kau biasa saja. Ada adegan mereka nyelam nggak? Jadi fun fact, setiap waktu mereka lagi nyanyi, mereka tuh kayak berkali-kali ke distract sama ikan-ikan di belakang, kayak tiba fish kayak bro, you guys are grown up. Kalian tahu nggak si Mario yang paling tua di grup mereka itu umurnya berapa? 9 tahun, kelahiran tahun 1996. Enggak, aku bentar, jangan aja ngomong dulu, aku mau nyanyi bagian kesukaan aku. Nabila Putri Rania Sore, Wahyu Ibnu Adit Sore, Caitlyn Pevita Bunga Kalau Kamu. Hey girl, wanna be ours? Let's dance together, shall we? Lagu JKT boleh nggak kayak gini? tapi kayak malu banget sumpah, tadi aku kayak gitu aja, aku tiba-tiba malu. Lagu JKT NPD banyak sih, tapi kayak centil-centil gitu ya, bukan yang kayak literally. Aku mau ulang bagian Nabila Putri Rania Sore. Nabila Putri Rania Sore, Wahyu Ibnu Adit Sore, Caitlyn Pevita Bunga Kalau Kamu. Wanna be ours? Let's dance together, shall we? Asik. Coba ngulang lagi sekali. Aku nyanyiin adlibsnya ya, adlibs asik. Enggak dulu ya, apalagi dia, asik. Boleh juga. Sumpah si Niki suaranya bagus banget, sumpah. Dia kayak high note terus dari tadi, dia bener main vokal. Di lirik nyebutnya Jessie, enggak. Tenang.
itu emang jam konsernya emang sepagi itu ya, kayak jam 9 masih emang orgil kan, tapi masih ada aja yang mau datang karena ya memang begitulah artis papan atas. Kan kalian tahu nggak sih, oh iya aku lupa mention, si Mario sama Nicky itu tuh sepupunya Raisa penyanyi. Ya mungkin bakatnya kayak mereka selalu kayak it runs in our blood gitu, mereka suka gitu-gitu sumpah. Fangirling sebenarnya kayak dibilang banget sebenarnya enggak, cuma kayak mereka tuh muncul terus di TikTok. Terus aku tuh nonton PKA, podcast keluarga artis, jadi kayak I know the song, aku tahu kayak cerita-cerita mereka karena aku nonton podcastnya gitu. Iya, si Niki dipanggilnya adik, Mario dipanggilnya Iyo. Terus bahkan si Kev itu bukan nama asli dia Kev, nama asli dia Lukman. Kev itu karakter yang dia buat, yang si cutting ganteng itu, yang konten dia itu. Iya, Niki yang kalau ngomong ketawa mulu itu, dia juga kalau ngomong taruhannya nyawa. Kan aku nonton podcast dia selalu kayak yang dibully dan selalu kayak gitu, sumpah lucu banget. Terus Niki tinggi banget, adik, sumpah. Aku nggak panggil dia adik, sumpah dia lebih tua dari aku, tapi kayak semua orang manggil dia adik. Dia tinggi banget, aku kaget kayak kalau Mario bahkan kayak lebih tinggian Niki kayaknya. Dia tinggi banget, sumpah. Tadi pas liat kayak aku nggak expect setinggi itu, aku kayak tahu dia tinggi tapi nggak expect setinggi itu. Terus mereka ada ending Verma ini. Terus tadi lucu banget pas ini semua orang kayak tahan sambil videoin, kayak aduh cringe banget sumpah. Tapi kan aku kan nge-stalk mereka kalau ini kan, kalau lagi perform gitu ada koreonya dia. Terus yang paling bagus narinya Kev. Terus kayak banyak yang ngomongin kenapa sih si Kev ini selalu di tengah mulu. Terus waktu itu kemarin mereka podcast keluarga artis baru aja ngundang Iqbal sebagai guest starnya di podcast keluarga artis. Terus tanya kenapa kalian gak kasih kesempatan spotlight buat Kev. Terus si Nicky Mario bilang si Kev tuh udah selalu punya spotlight, kalau spotlightnya nggak di dia bahkan dikejar sama dia. Jadi tapi emang tadi dapat banget aku ketangkep di satu video aku. Jadi itu posisinya si Mario abis nyanyi yang Nabila Putri Rania Sorry itu tuh kan, hey girls, abis itu abis itu kan mereka ada kayak koreo dikit kan, tapi mungkin emang si Kev tuh emang posisinya di tengah, dia literally ngedorong si Mario kayak sempur gitu. Kayak Kev tenangin diri lo, ini kalau di Korea dia pasti udah dihujat karena center obsession. Dia selalu mau di tengah sumpah. Tapi lucu. Terus mereka pakai kacamata, mereka pikir mereka Jenny. Kayaknya, tapi aku gak kepikiran buat upload fancamnya deh. Atau mungkin suatu saat kalau kayak aku tiba-tiba berubah pikiran. Tapi sekarang kayaknya enggak. Gatekeep. Kan lihat aja nanti di TikTok pasti banyak yang upload fancam mereka. Tadi kayak aku mikir mereka capek nggak ya ke banyak spot hari, tapi kan mereka lagunya banyak banget alias cuma 3. Terus tadi aku lupa mention yang pas tiba-tiba kita tos-tosan sama mereka itu, sebenarnya kita nggak tos sih, cuma kayak kita kayak awkward banget, kita socially awkward banget sumpah. Soalnya pas mereka di depan kita kan jalan kan, mereka diam, terus kita coba hai, terus udah kita jalan. Nggak tahu, kayak awkward banget aja tuh, malu gitu loh. Terus aku bilang kan ke Mute, itu dia kira-kira ngeh nggak ya itu kamu, kan si Mute di fallback sama Niki. Terus kayaknya, tapi kayak nggak deh, mungkin nggak ngeh ya. Harusnya kayak gini, Miho.
Nah iya, kalau nggak itu mereka si Niki tuh yang mihu mahi-mahi. Nah itu dia tuh mereka. Ini ada lagunya lagi. Abis ini mau play Bernadia boleh nggak? Aku lagi dengerin satu album full repeat terus, album Bernadia yang baru, enak banget sumpah. This song is for you. Here we go. Oh ya tadi dapat ini. Ini Niki, Mario, Kev. Suka semuanya deh, tapi aku nggak bisa kayak pilih satu gitu karena mereka semua unik. Kamu ketularan Bernadia dari Ola. Jujur emang aku pertama kali dengerin Bernadia karena Ola. Ku tahu kau suka, jangan buru-buru. Tapi sebenarnya lagi suka dengerin lagu Bernadia yang mana? Yang Semoga Hanya Mimpi ya, full album semuanya. Jadi selalu dari atas, nggak pernah kayak aku pengen ini gitu. Nah tadi yang maksud aku pas kita kayak aku pikiran kayak ke spot berita kayak ngaret deh, soalnya mereka udah kelar pun mereka tuh masih kayak tiba-tiba kayak masih fansign kayak fans itu apa sih, ngasih banner atau apa kayak minta tanda tangan, terus minta foto bareng gitu-gitu. Gampang sih ya, mereka memang basicnya kan tiktokers dan podcast aja ya, jadi sebenarnya kayak nggak se-eksklusif kayak nggak boleh foto bareng gitu-gitu. Bahkan tadi kayak bikin love nggak usah, kayak tos aja nggak apa-apa gitu. Nah itu kan lama tuh ya fan service-nya ya. Tadi kita pikir kayak ngaret pasti. Jangan buru-buru, karena sebenarnya I love you, but you love me. I love you. Asik. Mute sukanya Niki biasnya, si Kaunel juga biasnya Niki. Kok udah hafal? Loh, ini udah ya kan dengerin. Kamu gak nonton showcase Bernadia? Pengen banget sumpah kak, aku diajakin Ola, cuma aku video call. Enggak, aku video call, jadi nggak bisa. Terus nggak bisa diganti juga jadwalnya. Ola nonton, kepo banget sih. Kepo ah. Dah, sekian cerita tentang nonton World Tour NPD. Oke, ngomongin yang lain. Oke, lagi suka lagu apa guys? Kamu showcase aja, aku gak dapet VC. Oke, mari kita dengerin albumnya Bernadia. Bangun masih stabil seminggu 2 kali. Tiada masalah yang buatku frustrasi. Sampai jam 3 pagi. Cara penyebutan Bernadia. Bernadia. Kak Bernadia. Aku kan ini ya, pakai lagunya
lagunya Kak Bernadia buat lagunya Kak Bernadia buat postan IG aku yang baru, terus di repost sama dia. Bear not bear. I just, that's exactly what I said. Di fallback gak? Coba cek sekarang, coba kalian ke IG ku, coba cek siapa followersku. Cek. Kan pernah collab bareng, masa iya gak di fallback? Dia 2004, iya kan? Cuma beda setahun sama aku. Seumuran sama Mute. Kameranya buram. Oke. Lap dulu nih pakai baju. Dah. Apa sama aja? Masih. Enggak kayaknya itu kamu lagi nangis deh pakai buram. Device itu kamera belok kayak iya. Baterai habis. Nggak mau sambil dicas, baterai bocor. Aku suka banget lagu ini. Kadang relate sama JKT. Ini air yang indah. Guys, tadi aku makan sushi, tapi lagi ngindo banget. Jadi aku udah ceritain di PM, tapi mungkin ada yang belum tahu. Jadi tadi aku makan sushi, menunya adalah aku pesen salmon sashimi 5 biji, terus nasi putih, so aku minta sesame dressing, saus wijen gitu, sama tobiko. Dah, makannya gitu. Itu tuh ada tahu hack di TikTok kayak gitu. Terus waktu itu aku pertama kali nyoba sama Ola pas lagi makan berdua juga. Terus pas aku coba kayak, wow, salmon pakai sesame dressing tuh enak banget. Terus pas pakai nasi tuh mantep banget. Finally bukan Dubai. Kemarin habis makan Dubai. Kayaknya kalau kalian ada nggak kayak hack apa ya, makanan-makanan yang sebenarnya orang kayak, hah? Tapi menurut kalian tuh enak. Itu aku pertama, dan tapi sebenarnya itu nggak aneh banget. Masih masuk juga aja. Sama itu pepaya pakai garam, enak banget pepaya pakai garam. Salmon head, aku nggak pernah makan salmon head sih. Salmon head tuh kayak mana? Kalau makan soto emang nasi dipisah. Iya, dipisah. Emang kalian makan soto digabung nasinya? Soalnya kayak lebih clean aja gitu. Maksudnya lebih bersih, lebih proper. Ya bukannya nggak proper sih, apa ya, lebih, ya nggak tahu, kayak memang udah dari dulu memang tertanam di mindsetku adalah nasinya dipisah supaya makannya dikit-dikit pakai nasi gitu, lebih demure ya. Bicara, ku telah menunggu. Ya kan beda-beda orang-orang referensi, ya nggak apa-apa juga kalau digabung. Soalnya kayak kadang aku pengen kayak apa ya, makan dagingnya doang sama, soalnya nggak tahu nggak pernah nyoba juga kayak gitu. Rawon kemarin rawon digabung. Tapi itu aku nggak apa-apa juga, aku nggak masalah. Aku nggak, waktu makan rawon digabung tuh aku nggak kayak, masa digabung sih, nggak gitu. Sama aja, cuma kayak emang kalau bisa pilih, aku memang lebih prefer dipisah. Tuh kan, ada yang menggiring nih, kami tidak lebih demure dari kamu, Jess. Iya, tuh, ya udah deh, aku jawabnya sekalian, itu jawaban yang kamu inginkan. Mencari celah untuk aku dihujat.
guys, aku udah dimintain desain birthday t-shirt, sumpah pusing deh aku. Kalau misalnya desain birthday t-shirtnya bercanda nggak apa-apa nggak sih, kayak setiap tahun soalnya disuruh bikin. Dan sejujurnya ya, maaf banget, tapi setiap kali ada yang VC nanyain aku kayak ini artinya apa, jujur nggak ada, karena ini sesuai yang aku suka aja. Kayak aku nggak pernah ini ada filosofi ini brah, aku nggak kepikiran kayak gitu sumpah. Aku baju bercanda aja ya, soalnya kayak selama ini aku kayak nggak terlalu yang serius banget. Aku cuma mikirin kayak ini kalau dipakai sama orang malu apa enggak gitu. Terus oh iya, warnanya jangan gak normal. Merah marun emang gak normal merah marun. Tapi kalau kayak hitam putih tuh bosen banget guys, bosen banget Kata Bernadia, warna hitam, kata mantannya Bernadia, warna gelap membosankan. Berapa banyak perayaan yang tak terayakan, kehancuran hilang begitu saja. Tapi kayak sebenarnya itu terlalu mikirin orang lain ya, padahal kayak sebenarnya harusnya ya udah terserah kamu aja, tapi terlalu mikirin orang lain ya guys. Kalau malu ya nggak apa-apa, nggak usah beli. Mindsetnya yang benar yang mana kalau menurut kalian? Kadang kayak aku bingung, better mikirin apa yang orang bilang atau kayak YOLO. Cuek ya? Tapi enggak lah, enggak aneh-aneh juga, masih lebih pakai warna hijau neon gitu. Enggak, aman lah, aman. Ya karena sebenarnya aku juga nggak suka yang kayak yang aneh-aneh juga warnanya, tenang aja. Ada mukaku, sepertinya enggak. Soalnya muka tahun lalu kan udah ada yang nggak muka sih, mata ya tahun lalu ya. Mungkin tahun ini kayak tahun ini aku mau bercanda sih, tapi kayak bercanda terus deh, nggak pernah serius. Yaudahlah, nggak mau serius. Aku pengen bercanda. Oh, sebenarnya kemarin aku udah kirim desain, tapi sebenarnya aku lagi galau warnanya. Aku kan udah janji aku sebenarnya pengen merah marun kan tahun ini kan. Merah yang bergendi gelap gitu. Tenang gelap guys, gelap. Tapi kalau aku maksudnya digabungin sama desainnya kayak belum tentu, kayak aku nggak yakin masuk gitu. Kayak itu cocoknya desain yang aku pengen tuh warna-warna terang kayak light beige, tapi aku kayak nggak pengen warna-warna kayak gitu deh, atau putih gitu, tapi kayak nggak pengen warna putih. Jangan pink, iya nggak pink. Iya, aku nggak pengen putih. Navy, aku nggak suka warna navy. Kayak navy tuh nggak Jessie banget. Marun masih Jessie. Tadi apa abu-abu lagi aja ya. Soalnya aku suka banget abu-abu, sumpah. Atau nggak coklat gelap. Aku udah pernah coklat gelap belum sih guys? Sudah pernah belum coklat gelap? Apa abu is the new black, yang kayak abu lagi gitu. Coklat gelap aku belum kan ya. Ini aku sambil lihat katalog warnanya ya. No, bateraiku 13%. Bentar ya, aku sambil cas dulu. Lawan waktu dan jarak.
Jangan coklat, emang kenapa kalau coklat? Bukannya itu warna-warna netral juga ya coklat. Aku lagi suka banget coklat lagi, tapi antara coklat abu-abu atau marun. Jadi kayak painted color combo, sumpah warna marun tuh cocoknya pakai warna apa? Ungunya kapan? Kayak nggak akan pernah ungu deh, Kame. Soalnya nggak tahu kayak ini my favorite song. Aku pengennya padahal kayak dasar wanita tak punya malu, aku sedang bicarakan aku. Toffee atau toffee, coklat kopi. Coklat kopi kayak menarik sumpah, coba. Masih saja ku jadikan kau duniaku, saja begitu tapi aku mau itu saat ku butuh. Ku coba pahami, nanti perlu payalami. Aku nggak pengen biru sebenarnya guys. Aku tuh sebenarnya low key nggak suka warna biru sumpah. Ada biru yang aku suka, cuma ada beberapa shade biru yang aku nggak suka. Desain kaosmu ini bagus. Yang mana? Masih saja ku jadikan kau duniaku. Iya lagi, 2021 biru. Itu jelek banget sumpah. Maaf ya, jelek banget. Sebenarnya ini satu desain aku pengen banget, cuma aku harus mikir. Aku kayak bukan desain kayak Kak mau kayak gini, tapi ini harus mikir. Aku harus ikut mikir juga sumpah. Tapi ya udah aja ya. Ini yang aku pakai. Ini I don't know, I forgot. Oh, coklat kopi itu kayak bajunya Christy tahun iya, ini kayak bajunya Christy tahun lalu. Aku pengen coklat yang kayak, aku tuh tadinya tuh nanya ke kakaknya, ada nggak sih Kak warna abu yang hampir putih gitu. Tapi kok di katalog kayak lebih gelap, tapi yang Christy kayak coklat agak ada shade orange-nya gitu ya. Maple brown. Ujungnya pada takdir. Nah sebenarnya nggak bisa guys request yang kayak macem-macem kayak wash gitu-gitu, nggak bisa. Padahal aku tuh pengen banget coklat hitam wash gitu. Tapi nggak bisa kayak gitu. Terus juga sebenarnya aku tuh pengen cuttingannya tuh boxy gitu ya, tapi nggak bisa request kayak gitu-gitu. Basic aja.
Oversize, kayak nggak deh. Waktu itu aku pernah oversize tapi lebih banyak lebih banyak feedback yang nggak suka. Jadi kayak normal aja. Kalau kamu mau pengen oversize ya beli size di atas kamu aja. Beli size 2 lebih di atas. Enggak sih, aku nggak mau oversize lagi, tenang aja. Kalau kayak bajunya Christy, tapi warnanya sama ya. Iya, Meng pernah emang sempat wash tapi katanya itu udah nggak bisa lagi karena bahannya jelek katanya. Bahannya katanya udah nggak bagus. Iya nggak? Apakah pernah ada yang beli punya Marsha itu? Aku juga waktu itu kayak oh bisa wash gitu. Aku pengen sebenarnya cuma kayak kita mending cari yang bahannya bagus aja deh. Ya nggak sih? Iya gambar robek kan, jadi jangan deh. Cotton comb, cotton. Haha, sebenarnya desainnya udah ada. Cuma aku lagi bingung menentukan warnanya, warna kaosnya. Karena itu menentukan warna desainnya mau apa. Gitu. Tapi kalau burgundy, aku tuh kayak nggak percaya dengan hanya visualisasi guys. Aku tuh pengen pegang juga gitu loh bahannya kayak gimana. Terus juga kalau ngelihat di katalog tuh kan siapa tahu kayak karena lighting jadi nanti takutnya beda pas dateng gitu. Ya sebenarnya warna kayak gini nih. Tuh bahkan di sini terang banget padahal di aku tuh gelap. Kayak kita nggak bisa percaya apa yang kita lihat di HP gitu. Aku pengen lihat bahannya langsung. Aduh repot banget ya tapi ya. Nah tapi kalau kayak bikin sampel itu aku tuh ngerepotin karena kayaknya kakak-kakak yang ngedesain British itu tuh sangat bekerja keras banget karena member banyak banget yang ulang tahun sumpah. Dan mereka kayak deadline-nya pusing gitu. Tapi ini warnanya bagus sumpah coklat ini. Aku udah pernah coklat belum sih guys? Coklat belum pernah kan ya? Pernah coklat tapi yang gelap kan, coklat gelap. Coklat pernah tapi coklatnya gelap. Coba aku masih ada baju nggak ya, bentar guys. Oh ini bukan coklat, ini abu-abu gelap. Oh ternyata aku belum pernah coklat. Nih ini abu-abu, ini yang tahun lalu. Ini abu-abu terang, ini abu-abu gelap. Coklat aja apa ya? Mau coklat gak? Oh itu di belakang by the way itu baju Cepio. Itu baju Cepio aku pinjam waktu buat take konten Japota karena aku gak punya baju kuning. Makanya aku kan cerita kan aku udah mulai beli baju-baju yang kayak warna-warna buat brand, warna-warna dasar buat kayak Japota, Sukro, Pop Ice gitu karena aku nggak punya baju berwarna. Kalau coklat mau nggak? Coklat gelap. Coba kan lihat JKT merch bajunya Christy deh. Coklat yang kayak gitu mau nggak? Coklat kayak baju kamu tadi. Coklat kayak baju kamu tadi. Oh iya. Iya. Coklat tuh bagus banget sumpah. Coklat abu-abu itu bagus banget. Tapi coklatnya gelap, lihat dulu. Coba ya guys, itu aku pertimbangin dulu ya antara burgundy sama coklat. Tapi kayak saat ini condong ke coklat ya, karena aku takutnya burgundy tuh terang banget dan itu tuh kan warnanya kayak merah gitu ya. Aku ngerti, pasti kalian maunya baju, pasti pengennya warna gelap, ngerti banget. Kampung, baju tadi bukan dibolongin, ini emang modelnya kayak gini kocak.
Nih maksud kalian coklat kayak gini kan? Aku udah ganti baju. Coklat kayak gini kan? Iya, sumpah aku juga mau coklat kayak gini. Menurutku color combo coklat dan butter yellow ini lucu banget sumpah. Ini aku beli di Bright Spot. Jadi pertama kali aku lihat baju ini Bright Spot, aku kayak langsung suka. Terus Catherine kayak, itu emang lu banget sih baju yang aneh-aneh yang kayak digunting-gunting dan bolong-bolong gitu. Kayak oke, beli. Tadinya tuh ini ada dua warna, ada dua macam. Yang warna ini, berapa ya lupa, 3 apa 2 warna. Tadinya ada, kalau nggak salah ada 3 macam. Yang aku belikan warna coklat kuning, ada juga yang teal sama coklat, tapi kayak menurutku lebih dua-duanya masuk sih. Malah yang teal kayak Chocominto, tapi kayaknya aku nggak punya yang warna kuning-kuning, jadi udah aku pilih yang kuning. Oke, sejauh ini condong ke coklat ya. Coklatnya kayak gini kan, coklat kayak gini. Oke, boleh. Warna krim aku udah pernah lagi. Warna krim aku udah pernah, yang aku bondol itu. Oke, thank you guys. Nah, kalau gitu aku bisa pikirin, kalau coklat itu di TikTok tuh lagi sering lewat banget kayak color combo lucu gitu guys. Di Pinterest juga ada sih. Aku kemarin kayak scrolling Pinterest lama banget buat lihat referensi desain t-shirt. Ini juga enak sumpah, menyenangkan mengenalmu. Kayak sampaikan pada ibumu, terima kasih sudah baik, kalau ijo, kalau desainnya ijo gimana guys? Jadi coklat ijo, Dubai Chewing gak sih? Atau nggak kuning deh desainnya, kalau nggak kuning nih, butter yellow sama espresso brown kayak gini. Jadi di Pinterest aku lagi suka banget lihat color combo kayak gini. Nggak nabrak, tadi aja kagak nabrak, bagus. Atau ijo yang kayak kemarin aku pakai itu. Jadi Chocomint, jadi temanya Chocomint. Udah khawatir dari tadi kesebut. Emang kenapa sih? Baby blue espresso. Ya oke lah. Di salah satu panggungku di kotamu, berharap kau ada di antara lautan manusia. Ada gambar Dubainya? Enggak lah. Jangan ganti lagu ya, oke. Sorry ya, terlalu galau ya. Aku nggak suka yang lagu. Bentar. Dah. Kenapa aku dipanggil Gigi Hadid? Gigi Hadid dari mananya? Jujur ini random banget. Aku dibilangin jangan galau dong Gigi Hadid. Maksud? Ya semoga nasibnya sama ya kayak Gigi Hadid ya, menikah dengan idolanya. Ya udah, kalian gak usah pedulin desainnya mau warna apa, yang penting udah baik yang setuju warna coklat ya bajunya ya. Oke, thank you guys. Messi udah punya istri, nggak peduli sama Messi lagi. Kita ada musuhnya. Oke, karena makasih udah bantuin aku buat memilih warna birthday t-shirt aku ya. Aku mau bacain top gifters karena abis ini aku mau mandi. Aku bacain top gifters ya.
Nomor 33 ada Jeci Macazip. Habis itu ada Ricardo William, ada Adikala, ada Karin, ada Ivan Chia, ada Putri Yudi, ada Gustu, ada Katriona, ada Nilu, ada Kayla, ada Kak Hashim, ada Chengi, ada Irgi, ada Ahnab, ada Ryan, ada Brilian, ada Zevanya, ada Kak Adit, ada Kak Yosep, ada Afriza, ada Konit, ada Irfan Aditya, ada Dape, ada Kak Franco, ada Kak Franciscus, ada Devi Lutbiani, ada Kaniko, ada Alan, ada Ivan, ada Kika, dan nomor 3 ada Arya, nomor 2 ada Kak Ina, dan nomor 1 ada Cesarino. Ini namanya apa sih? Cesarino apa ini? Bahaduri itu apa? Bohong ya ini ya, namanya bukan ini ya. Ayo guys, doxing si Cesarino ini, siapa nama asli dia guys? Pasti belakangnya bukan Badarwi. Aku tulis love letter dulu. Makasih Arya. Nomor 2 ada Kak Ina. Kak Ina, kangen sekali deh. Nomor 1 Sarino. Oke. Udah. Guys, sampai ketemu video call besok ya. Kalau gak salah VC. Kok gitu sih Kak Ina? Ivan gak dapet. Wah, Ivan. Bener ya, minggu depan. Bulan depan dapat. Kalau sampai gak dapet juga artinya bohong. Nggak ketemu minggunya. Padahal aku sudah berkarat guys, sudah benar-benar kangen berat. Boleh bawa bayi? Boleh. Kayaknya boleh dong. Boleh nggak bawa bayi? Aku pengen lihat sedetik aja. Sekejap. Makasih ya guys sudah nonton. Makasih ya, Sajugi. Sampai jumpa lagi. Asik. I love you, but you love me. I love you, but you love me. I love you, but you love me. I love you, but you lebih love me. Asik, bye.